Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu dan Umi yang dirahmati Allah, amin ya rabbal alamin. Saya hamba Allah dari Kalimantan. Ingin bertanya, kalau anak perempuan yang lahir dari hasil di luar pernikahan itu kan tidak sambung nasab dengan ayahnya. Dan kalau semisal ibu dan ayah biologisnya itu menikah, lalu punya anak laki-laki, lalu punya anak lagi laki-laki atau perempuan, itu terhitung saudara kandung atau tidak? Dan apakah dia mahram bagi saudara perempuannya, dan status ayah biologis dan si anak jika sudah besar apa tidak boleh bersentuhan atau kelihatan aurat karena ia bukanlah mahram? Terima kasih Bu ya. Baik, Masya Allah. Kami ingin menghapus istilah ayah biologis karena kalimat ayah biologis ini menunjukkan satu makna yang busuk, yaitu ada perzinaan di sana. Kalau orang halal nggak usah pakai kata istilah biologis. Maka justru hendaknya kita menghindari istilah ini. Kadang Ustadz pun nggak sadar, wah ini ayah biologisnya. Kenapa harus pakai ayah biologis? Ayahnya saja sudah cukup. Saya anaknya abah saya, cukup anak ayah saya. Jadi sekarang ini zaman istilah biologis sudah menunjukkan bahasanya ada perzinaan situ. Hati-hati ya. Jadi tidak usah pakai istilah biologis. Ya bukan ayahnya, sudah selesai. Aku dianggap ayahnya, tapi bukan ayah sesungguhnya. Dianggap di hadapan umat, dianggap sebagai ayahnya karena apa? Dia sudah menikahi ibundanya. Biarpun dia di luar nikah dan nasabnya tidak sambung kepada ayah tersebut. Pertama, perempuan tersebut dengan laki-laki yang menikah dengan ibunya mahram. Karena ayah tersebut adalah ayah tiri. Walaupun aslinya dari yang menghamili ibunya, tapi bukan ayah sesungguhnya. Karena nasabnya tidak nyambung, tapi ayah tiri. Jadi nasab nyambung karena telah menikahi ibunya. Iya, jangankan kok ayah itu, orang lain pun kalau nikah dengan ibunya, maka ayah tiri itu adalah mahram dengan anak tirinya tadi. Baik, kemudian yang lahir dari perut ibunya itu ya adik dong, saudara seibu bukan sekandung. Ini kadang-kadang orang tidak bisa membedakan di negeri kita ini, dipikir anak tiri itu adik tiri, bukan. Wanita tersebut, gadis tersebut dengan anak ibu-ibunya itu ya anak seibu, adik seibu, saudara seibu, mahram. Mahram tidak batal wudu. Bukan tidak tiri, boleh saling menikah. Kandung, bukan tiri, seibu. Ibu. Bukan, istilah sekandung itu seayah dan seibu. Baik. Istilah sekandung di Indonesia itu ada istilah, jadi ada saudara seayah saja, ibunya beda. Ada saudara seibu saja, bapaknya beda. Ada saudara sekandung, berarti bapak ibunya sama. Baik. Nah gitu, jadi itu saudara Anda. Bahkan suatu ketika ada satu orang kita bertanya, berapa saudaraku? Saya 1 dan adik tiri saya 3. Siapa adik tiri itu? Anaknya ibu saya dari ayah yang kedua. Itu bukan saudara tiri, itu saudara seibu. Nah seperti itu. Jadi semuanya mahram itu. Dan yang terpenting dari ini semuanya adalah tutup kisah ibundamu dan ayah tirimu yang punya kisah perzinaan, tutup. Anda tidak. Dan kalau Bu ya, kalau seandainya si bapak yang memang sebenarnya ini kan bapak asli, hanya karena terjadi di perzinahan tidak dianggap kan gitu Bu ya. Bukan bapak, jangan banyak bapak asli. Sebut bapak yang ya. Menzinai ibunya. Tidak sebut bapak. Nah, ada bapak kalau tadi bapak tirinya ini punya anak dengan yang lain gitu Bu ya. Misal punya anak lain, berarti dengan si anak ini tidak mahram kan Bu ya. Nah, kalau sang bapak tersebut misalnya punya istri lain lagi. Iya Bu ya. Atau pernah nikah dengan yang lainnya, punya anak, maka anaknya bapak tersebut dengan anak gadis ini nggak ada urusan, boleh nikah. Boleh nikah, Bu ya. Laki-laki ini nggak ada apa-apanya kok. Baik Bu ya, baik. Subhanallah Bu ya. Berarti benar-benar tidak dianggap, walaupun secara ikatan darah itu kan aslinya ada gitu ya, tapi tidak dianggap dalam Islam ya. Bahkan seandainya ya kan, seandainya sang laki-laki menikahi perempuan ini memang bukan mahram. Jadi mazhab Syafi'i seandainya menikah sah pernikahannya karena bukan anaknya. Nah, bahkan dikatakan, kenapa kok sampai derajat seperti mazhab Imam Syafi'i? Mohon maaf, karena wanita itu adalah wadah. Jika pernah mau dibobol dengan keharuman 1, bisa saja 2, 3 dan 4. Na'udzubillah, makanya tolong wanita itu jaga dirimu baik-baik. Jaga kehormatanmu, jaga kemuliaanmu. Tapi ingat,
Jika ada orang seperti ibu tersebut sama bapak tersebut sudah tobat, Allah Maha Pengampun. Jangan diungkit-ungkit masalah lalu. Yang jelas kita ingin tegaskan bahwasanya tidak ada hubungan apapun antara perempuan tersebut dengan laki-laki tersebut, dengan ayah tiri. Dan jangan bilang bapak biologis. Ini kalimat yang harus dihindari. Sebab kalau kita sudah orang bertanya bapak biologis sudah ngerti ada perzinahan. Baik Bu ya. Yes. Dan untuk satrul aib Bu ya, misalnya si anak perempuan ini yang apakah boleh ibaratnya mungkin untuk nama bintinya di Iya, untuk belakang? menutup aib bisa saja dilakukan itu semuanya. Yang penting Ya, kejelasannya disampaikan kepada anak-anaknya tidak berebut waris. Karena anak perempuan ini tidak bisa mewarisi bapak tersebut. Kalau untuk menutup aib sah saja. Perempuan ini binnya dia, tapi pada hakikatnya dia dalam pernikahan dalam selanjutnya enggak. Ini untuk menutup aib. Kisahnya untuk menutup. Kalau enggak bilang anaknya siapa? Ya, Nah, ini menutup aib sendiri ada aturannya. Dan pekerjaan paling berat, diperlukan ilmu macam-macam ilmu. baik Ini. Bu ya. Baik.